payung di laut. Innalillahi wa inna ilaihi. Nelayan asal Pangandaran, Jawa Barat ini menemukan jenazah penerjun payung di perairan Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Pangandaran. Parasut milik korban tampak masih mengapung di lautan. Pada saat kejadian, pesawat latih jenis Cessna 185 milik Fly School Ganesha tengah lepas landas dari Bandara Nusa Wiru dengan membawa 5 atlet terjun payung. Naas saat para atlet tengah berada di ketinggian, cuaca seketika berubah. Angin kencang menyebabkan para atlet kehilangan kendali. 3 atlet berhasil melakukan pendaratan darurat dalam kondisi selamat, sedangkan 2 atlet lainnya terjun ke laut. 1 atlet ditemukan meninggal dunia, sementara 1 lagi masih dalam proses pencarian. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang satu, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Kita akan melaksanakan pencarian yang ada. Proses pencarian masih terus dilakukan. Tim gabungan menyisir jauh laut dan udara di sekitar lokasi kejadian. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ancaman dan teror menerpa influencer Sherly Anavita. Diduga ancaman diterima karena Sherly maksud kami vokal dan kritis berbicara soal penanganan bencana di Sumatera. Kreator konten Sherly Anavita mengaku diteror oleh orang tak dikenal usai menyoroti penanganan bencana di Sumatera. Teror terjadi usai menerima pesan bernada ancaman yang masuk ke nomor pribadi dan akun media sosialnya. Dalam unggahan akun Instagramnya, Sherly menjelaskan mobilnya dicoret-coret. Selain itu, rumahnya juga dilempari dengan sekantong telur busuk hingga dikirimkan pesan bernada ancaman pada secari kertas. Sherly menduga pesan-pesan yang diterimanya lewat akun media sosial ada yang mengorkestrasi lantaran ia vokal berbicara tentang kondisi warga korban bencana Aceh dan Sumatera di beberapa televisi. Rumah manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga mendapatkan teror berupa bangkai ayam yang ditemukan pada Selasa pagi di teras rumah Iqbal Damanik. Greenpeace Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih, Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respon pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan sebagai ancaman. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir hingga 1,5 meter. Hujan deras pada Selasa sore membuat sungai Cikenanga meluap dan merendam hampir seluruh rumah di Kecamatan Weru dan Pleret, Kabupaten Cirebon. Di Desa Gamel, Kecamatan Pleret, air membanjiri rumah warga dengan ketinggian 1 meter lebih. Warga menyebut curah hujan deras diperparah dengan tingginya debit air. Kiriman dari Hulu Kuningan dan Majalengka membuat sungai Cikenanga yang dangkal tak mampu menampung air. Selama bulan Desember, wilayah ini sudah 5 kali mengalami banjir. Ya, nggak tergenang banjir, selalu tiap kali ada hujan, Pak. Walaupun hujannya nggak besar juga banjir daerah sini tuh. Oh, banjir terus? Ya, jadi terus istilahnya walaupun hujannya nggak gede, kiriman datang, ada lagi hujan gede. Air kirimannya dari mana sih, Pak? Hah? Air kirimannya dari mana? Kalau ini kan jalurnya kan dari 3 sungai. Nampung ke sungai sini semua. Dari Hulu Kuningan, Majalengka. Iya, gitu. nampung ke sini semua. Pemirsa, PT Pertamina bersama Kementerian Koperasi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, Kepulauan Riau. PT Pertamina bersama Kementerian Koperasi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam. PLTS berkapasitas 400.000 watt ini dapat memenuhi kebutuhan energi sekitar 200 kepala keluarga yang selama ini belum terjangkau listrik. Listrik dari PLTS tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi produktif warga.
Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, PLTS ini juga menjadi fondasi penguatan ekonomi rakyat. Kami di Kementerian Koperasi akan terus mendukung. Kami juga tadi membawa lembaga pengelola dana bergulir untuk supaya bisa membantu memfasilitasi pembiayaan bagi koperasi desa kelurahan Merah Putih, baik di Kepri maupun di daerah-daerah lain. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan proyek PLTS sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan demi mensejahterakan masyarakat. Kami ingin mendorong kemandirian energi sekaligus kemandirian ekonomi dari masyarakat di tempat kita mengoperasikan fasilitas ini. Kolaborasi PT Pertamina dan Kementerian Koperasi ini diharapkan dapat menjadi contoh kerjasama pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi berbasis koperasi dan memperkuat ekonomi desa. Dari Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai macam bencana terjadi sepanjang tahun 2025. Banjir menjadi bencana yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. 4 Maret lalu, banjir terjadi di Jabodetabek akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah lumpuh. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek pada 4 Maret 2025. Salah satu yang terdampak parah adalah Pondok Gede Permai, Bekasi. Banjir yang diakibatkan oleh Kali Bekasi meluap ini membuat perumahan warga terendam. Banjir juga merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta. Banjir akibat luapan Sungai Ciliwung ini membuat warga terpaksa menerobos tingginya air agar bisa beraktivitas. Luapan Sungai Ciliwung juga sebabkan banjir di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir awal Maret 2025 ini membuat sejumlah wilayah Jakarta lumpuh. Banjir ini akibat banjir kiriman dari Bogor dan Puncak yang dilanda hujan deras. 10 September lalu, pemirsa, hujan deras mendatangkan banjir bandang di Pulau Dewata, Bali. 18 warga tewas akibat terseret banjir, sementara ribuan warga terdampak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Di samping jebol, aduh Tuhan. Inilah detik-detik ambruknya 2 bangunan ruko berlantai 3 di bantaran Sungai Tukat, Badung, Jalanan Pulu, Sulawesi, Denpasar, Bali, 10 September lalu. Arus deras banjir bandang akibat hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Bali, menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. 4 orang tewas dalam musibah ini. Tak hanya di Denpasar, banjir dan longsor juga terjadi di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, Karangasem, Jembrana, dan juga Kelungkung. Sejumlah orang hilang terseret banjir bandang dan ditemukan beberapa hari setelahnya. BNPB mencatat korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Bali sebanyak 18 jiwa. Sementara 4 orang dinyatakan hilang. Selama sepekan, tim SAR gabungan telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan 4 korban hilang. Namun hasilnya nihil hingga pencarian korban dinyatakan resmi ditutup pada 18 September 2025.
Akibat banjir sebanyak 6.300 jiwa terdampak dan 520 bangunan rusak.